Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah kemudahan untuk memahaminya. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya tentang mengenal huruf sambung hijaiyah. Kita akan mulai pembelajaran hari ini dari huruf ro. Huruf ro dan za mempunyai bentuk yang sama dan penulisan huruf sambung yang sama. Tetapi, apa yang membedakan? Yang membedakan huruf ro dan huruf za adalah titik, di mana huruf za memiliki titik di atas satu, tetapi huruf ro tidak punya titik. Untuk penulisan huruf sambung ro dan za bisa disambung dengan huruf sebelumnya, tetapi ro dan za tidak bisa disambung dengan huruf sesudahnya. Contoh pertama, zakata. Kalau kita tulis dalam huruf Latin, zakata, Z A K A T A. Jika kita pisahkan huruf Arab, zai, kaf, ta. Di sini huruf zai ada di paling awal. Kemudian bertemu huruf kaf, tetapi dalam penulisannya tidak disambung, karena huruf zai tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya atau huruf yang ada di depannya. Contoh kedua adalah azama. Jika kita tulis dalam huruf Latin, tulisannya adalah kutip a za ma, a z a m a. Jika kita tulis dalam huruf Arab terpisah, maka hurufnya menjadi ain, za, dan mim, di mana huruf za berada di tengah. Perhatikan huruf sambungnya. Huruf za bisa disambung dengan huruf sebelumnya, yaitu ain, dan tidak bisa disambung dengan huruf sesudahnya, yaitu mim. Sekarang contoh yang ketiga, kanaza. Jika kita tulis dalam huruf Latin, tulisannya adalah K-A-N-A-Z-A. Kanaza. Jika kita tulis dalam huruf Arab terpisah, hurufnya terdiri dari kaf, nun, dan za. Huruf za berada di akhir. Artinya, huruf za dapat disambung dengan huruf sebelumnya, yaitu huruf nun. Lihat lagi di huruf sambungnya, kanaza. Na dan za dapat disambung. Selanjutnya huruf sin dan shin. Huruf sin dan shin memiliki bentuk yang sama dan penulisan huruf sambung yang sama. Namun yang membedakan adalah tanda titik. Pada huruf sin tidak ada titik, sementara huruf shin memiliki titik 3 di atas. Begitu juga penulisan huruf Latin. Huruf sin hanya S, sedangkan huruf shin memiliki S dan Y. Kedua huruf tersebut dapat disambung dengan huruf sebelumnya maupun huruf setelahnya. Contoh pertama, syaroba. Jika ditulis dalam huruf Latin, tulisannya adalah S-Y-A-R-A-B-A.
Kenapa pakai huruf SY? Karena dia adalah shin. Shin, bukan sin. Jadi ditulis dalam huruf Latin menggunakan SYA. Lalu bagaimana tulisan Arab terpisahnya? Syaloba terdiri dari huruf shin, ro, dan ba. Huruf shin terletak di awal, maka huruf shin dapat disambung dengan huruf ro. Contoh yang kedua, asyaro. Asyaro. Tulisannya adalah A, S, Y, A, R, A. Sama dengan yang tadi. Kenapa pakai SY? Karena hurufnya adalah huruf shin yang memiliki 3 titik di atas. Jika kita pisah-pisahkan hurufnya menjadi ain, shin, dan ro. Huruf shin berada di tengah dan bisa disambung dengan huruf a maupun ro. Begitu pula contoh yang ketiga, yaitu nafasya. Jika ditulis dalam huruf Latin, tulisannya adalah N-A-F-A-S-Y-A. Nafasya. Jika dipisahkan dalam huruf bahasa Arab yang terpisah, tersusun dari nun, fa, dan shin. Huruf shin berada di belakang. Jika kita lihat ke huruf sambungnya, maka huruf shin itu dapat disambung dengan huruf sebelumnya, yaitu huruf fa. Selanjutnya huruf sod dan do. Kedua huruf ini memiliki bentuk yang sama dan penulisan huruf yang sama, di mana huruf so dan do ini dapat disambung dengan huruf sebelumnya maupun sesudahnya. Untuk penulisan huruf Latin, huruf so dilambangkan dengan huruf S yang memiliki titik di bawahnya. Begitu juga do dilambangkan dengan huruf D yang di bawahnya terdapat titik. Untuk contoh penulisan huruf sambung, yang pertama ada dohako. Dohako. Jika kita tulis dalam huruf Latin, tulisannya adalah D dengan titik bawah, O, H, A, K, O. Jadinya dohako. Jika kita tulis dalam huruf Arab terpisah, hurufnya tersusun dari huruf do, H, dan ko. Huruf do berada di depan dan bisa disambung dengan huruf H. Teman-teman bisa lihat di kotak warna hijau. Selanjutnya contoh kedua. Godoba. Godoba. Jika ditulis dalam huruf Latin, tulisannya adalah G, O, D dengan titik bawah 1, O, B, A. Yang dibaca Godoba. Jika kita tulis dalam huruf Arab terpisah, hurufnya adalah Go, Do, dan Ba. Lihat lagi ke huruf sambungnya yang diwarnai hijau kotaknya. Huruf Do berada di tengah dan bisa disambung dengan huruf Go maupun Ba. Selanjutnya, contoh yang ketiga. Nakodo. Jika ditulis dalam huruf Latin adalah N-A, Ko. N-A, K-O, D dengan titik bawah, dan O. Yang dibaca nakodo. Jika kita tulis dalam huruf Arab terpisah, hurufnya tersusun dari nun, qaf, dan do. Huruf do ini dapat disambung dengan huruf sebelumnya, yaitu huruf qaf. Teman-teman bisa lihat huruf sambungnya di kotak yang berwarna hijau. Selanjutnya huruf to dan do. Kedua huruf tersebut memiliki bentuk yang sama dan memiliki penulisan huruf sambung yang sama, yaitu dapat disambung dengan huruf sebelumnya maupun sesudahnya. Untuk huruf Latin sendiri, huruf to dilambangkan dengan huruf T yang diberi titik di bawahnya. Begitu juga dengan huruf zo, dilambangkan dengan huruf Z yang diberi titik di bawahnya. Untuk contoh penulisannya, pertama ada
tola'a. Jika kita ubah ke dalam huruf Latin, tulisannya menjadi T dengan titik bawah 1, A, L, A, tanda kutip A, yang dibaca tola'a. Jika kita pisahkan dengan huruf Arab yang terpisah, hurufnya tersusun dari to, lam, dan ain. Huruf to berada di awal kata, sehingga huruf to disambung dengan huruf lam. Teman-teman bisa lihat di kotak yang berwarna hijau. Kemudian contoh yang kedua, khotobah. Jika kita tulis ke dalam huruf Latin, tulisannya adalah KHA-T-A-B yang dibaca khotobah. Kenapa ditulis KHA? Karena itu adalah huruf kho. Kemudian jika kita pisahkan dengan menuliskan huruf Arab terpisah, hurufnya tersusun dari huruf kho, to, dan ba. To berada di tengah. Lihat lagi kotak yang berwarna hijau. To dapat disambung dengan huruf kho dan dapat disambung dengan huruf ba. Contoh yang ketiga adalah habato. Habato. Jika ditulis dalam huruf Latin, tulisannya adalah H-A, B-A, T-A. T-nya menggunakan titik 1 di bawah. Jika kita pisahkan menggunakan huruf Arab terpisah, tulisannya menjadi H, ba, to. Di mana to berada di akhir. Sekarang kita lihat lagi ke huruf sambungnya yang kotak berwarna hijau. Huruf to dapat disambung dengan huruf sebelumnya, yaitu huruf ba. Selanjutnya huruf ain dan ghoin. Huruf ain dan ghoin memiliki bentuk yang sama. Yang membedakan hanyalah titiknya. Huruf ghoin memiliki titik 1 di atasnya. Untuk penulisan huruf sambung, kedua huruf tersebut mengalami perubahan bentuk. Teman-teman bisa lihat pada tabelnya. Jika teman-teman melihat ketiga bentuk tersebut dalam Al-Quran, tanpa titik, teman-teman dapat membacanya A. Sedangkan jika ada titiknya, teman-teman dapat membacanya Go. Untuk penulisan huruf Latin sendiri, ain ditulis dengan tanda kutip. Tanda kutip 1 di atas. Sedangkan huruf ghoin hanya dilatinkan dengan huruf G. Untuk contoh penulisannya, yang pertama, amala. Amala. Jika kita tulis dalam huruf Latin, ditulis dengan tanda kutip A, M, A, L, A. Tanda kutip A, M, A, L, A yang dibaca amala. Kenapa ada tanda kutipnya? Karena seperti itulah penulisan huruf Latin untuk huruf ain. Jika kita pisahkan menggunakan huruf Arab terpisah, hurufnya adalah ain, mim, dan la. Ain hurufnya berada di depan. Jadi, teman-teman lihat. Huruf ain disambung dengan huruf mim. Bentuknya menjadi seperti yang berada di kotak warna hijau. Kemudian contoh yang kedua, ma'aka. Ma'aka. Jika kita tulis dalam huruf Latin, tulisannya menjadi MA, tanda kutip yang melambangkan huruf ain, A, K, A. Yang dibaca ma'aka. Jika kita pisahkan menggunakan huruf Arab terpisah, hurufnya menjadi mim, ain, kaf. Letak ain ada di tengah. Dan bentuknya seperti berikut. Yang di kotak warna hijau. Yang berada di kotak warna hijau. Huruf ain disambung dengan huruf ma dan disambung dengan huruf kaf. Kemudian contoh yang terakhir, balago. Jika kita tulis dalam huruf Latin menjadi ba, ba, la, la, go, ga, ba-la-ga, dibaca balago. Jika kita tulis dalam huruf Arab terpisah menjadi ba, lam, go.
huruf go berada di akhir, sehingga bentuk penulisannya seperti yang berada di kotak warna hijau. Untuk pembelajaran hari ini cukup sampai huruf go. Kita akan lanjutkan di kemudian hari. Supaya teman-teman lebih paham lagi, teman-teman bisa membaca buku agama halaman 19 sampai 20 dan harus terus berlatih membaca Yan Bu'ah. Selamat membaca. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.